I got scratches making me itch. Kali ini gua sama temen gua mau ke Curug Cibulao, daerah Megamendung, Bogor. Baru datang. Datang juga teman-teman itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, baiknya kita lewat jalan tol aja ya. Perjalanan agak sedikit terganggu. Pertama karena macet, jalur puncak. Emang karena hari Sabtu wajar, macet banget. Jadi rencananya jam 9 udah sampai, tapi sekarang jam 11 belum sampai. Terus yang kedua, salah satu temen perutnya bermasalah. Jadi ngetem dulu sebentar. Udah selesai pokoknya? Udah. Akhirnya akses menuju ke sini harus menjadi perhatian dari teman-teman yang menggunakan kendaraan mobil. Setelah sampai, tidak lupa kita persiapkan HP yang harus kita bawa. Dan jangan lupa isi perut dulu. Sekarang udah sampai tempat Cibulao. Dari pintu masuknya kita berjalan sekitar 200 meter sesuai dengan plang. Nih, yang biasa naik gunung. Kelebihan sama kekurangan ataupun perbedaan naik gunung sama ke curug itu apa? Kayaknya mirip ya, cuman kalau misalkan ke gunung itu kita adalah tujuan itu muncak ke atas. Kalau misalkan sebagian orang pasti tujuannya muncak dong ke atas. Kalau misalkan ke curug itu kita rutenya itu kalau di awalan kalau ke gunung kita naik, kalau ke curug itu biasanya mayoritas itu kita turun. Biasanya gitu. Dan tujuannya yang pasti ya cuplak-cupluk di air. Tapi kalau feel kita naik gunung kan, kalau kita udah sampai di atas itu rasanya kita kecil gitu kan. Terus langsung kayak menghargai ciptaan Tuhan gitu. Wah, kita ini kecil banget. Tapi kalau ke curug kan air biasa. Iya, kayak cuman ya happy aja gitu, kayak main air ya. Refreshing, main air. Karena pada dasarnya orang itu kalau ketemu air seneng ya. Iya. Karena anak kecil kalau ketemu air, Main walaupun air. dia sakit, Main air pasti. ternyata akses dari gerbang ke pintu masuk itu sudah rapi dan hanya membutuhkan sekitar 5 menit kita berjalan dan langsung disambut tugu selamat datang. Tanpa berlama-lama kita langsung disambut oleh pintu masuk. Tiket masuk 12.000 tapi harus bayar 10.000 itu untuk pelampung. Di sini cukup lengkap fasilitasnya, dimulai dari musola, kemudian juga WC juga bersih dengan air yang melimpah. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir. Sewa pelampung itu 10.000, tapi kalian walaupun tidak memakai wajib tetap harus sewa. Di sini ada banyak fasilitasnya, dari mulai kita bisa camping ground, ada fasilitas selfie, kita bisa ngecas handphone. Pokoknya nggak usah khawatir deh. Emang udah bisa berenang? Belum. Ntar kan ada yang bantuin. Diam, jangan ngomong bilang bisa berenang. Kalian pakai pelampung? Iya. Buat jagain doang sebenarnya. Nah, setelah kita bayar tiket, kita harus turun lagi ke bawah, agak curam, tapi tenang, pemandangan sangat indah. Dan langsung terlihat di kejauhan itu curugnya. Sepi, alhamdulillah. Udah sampai di lokasi, tapi di luar dugaan sepi loh. Padahal ini weekend di hari Sabtu, tapi yang ada di sini
cuma kelompok kita berdua sama satu lagi tuh kelompok dari orang lain, nggak tahu, cuma berdua. Tapi kaget, sepi loh. Nah, tempat enaknya di sini tuh ya, tempat kita bikin api ataupun masak kompor itu bisa diambil dari sini nih. Nah, jernih banget loh airnya loh. Kita ngecamp di sini, bukan ngecamp apa sih? Masak air. Dan air tuh bisa diambil dari sini. Itu jernih. Apa ini? Suaranya Nggak ada cewek ini. Slow. Beda sama Cibalium. Slow bro. seru, mantap ini Sepi baru loh. tempat. Sebelum berenang, kayaknya sih mendingan isi perut dulu. Karena ini masih di wilayah puncak, jadi otomatis airnya masih dingin. Beda sama yang Curug Cibaliung, daerah Sentul, itu airnya nggak terlalu dingin. Jadi kalau udah terlanjur nyebur, kita menggigil. Jadi lebih baik isi perut dulu. Ini kita stamina tubuh kita makan mie goreng. Di sini ada papan peringatan, area wajib pakai pelampung dan dilarang berenang pada saat banjir. Karena di sini dalam banget, jadi buat mencegah hal yang tidak diinginkan, lebih baik pakai pelampung buat teman-teman yang tidak terlalu bisa berenang. Halo, sekarang udah di Cibulao, tapi di Cibulao ini ada 2 tingkatan yang dibuka buat umum. Jadi yang pertama yang di bawah itu kedalaman sekitar 5 meter. Kalau di sini katanya 7 meter. Tapi kayaknya kok cetek ya. Jadi pada nggak berani lompat. Ternyata yang di atas ini lebih indah, tapi dengan resiko dinginnya minta ampun. Teman-teman langsung nyebur. Ini tangan gue goyang-goyang ya, karena emang dingin banget. Jadi direkomendasiin sama pihak pengelola itu emang dikasih pelampung. Sengaja gue taruh di sini karena kalau dipegang gemeter. Ini sih curugnya rekomend juga buat temen-temen. Cuma ya itu dia, ada aksesnya cukup sulit. Jadi ya kesini ada sepi. Padahal ini weekend ya. Ini weekend tapi cukup sepi. Beda kalau kita ke Cibaliung, ke Sentul. Seru nggak? Dingin, seger, top. Wah, mantap. Ya, ada di Curug Ciblau nih guys. Perjalanannya lumayan jauh. Aksesnya sulit kalau untuk kendaraan roda 4. Untuk kendaraan roda 2 sih oke, tapi roda 4 sulit karena memang tanjakannya wow banget. Di sini ada 2 sesi ya, sesi yang atas sama di bawah. Kita saat ini lagi ada di bagian atas nih. Bagian atas, menurut gue bagusan yang atas dibanding yang bawah. Pokoknya recommended banget buat kalian yang mau ngerasain curug, terutama di daerah Megamendung ini. Walaupun memang lebih dingin airnya dibanding di curug-curug Bogor, biasanya Gunung Bundar pada umumnya ya. Tapi ini recommended banget buat kalian guys. Must try it to go here.
Ternyata selain Curug Cibulao, kalau kita turun ke bawah itu masih ada di satu wilayah juga. Kita bisa menemukan salah satu curug yang tidak kalah indahnya, yaitu yang dikenal dengan nama Curug Orok. Entah kenapa dinamai Curug Orok. Tapi yang pasti memang curugnya agak terpencil. Kita harus berjalan sekitar 3 menit sampai 5 menit ke bawah. Tetapi entah jarang orang yang tahu atau malas kesini. Ketika kami sampai di sini itu sepi banget, jadi kami bebas bermain seraya curug ini milik kami sendiri. Sekarang lagi di Curug Curug Orok. Ternyata nggak jauh dari Curug Cibulao. Itu kita turun ke bawah, ada yang namanya Curug Orok. Tempatnya sepi, tapi sunyi, bagus juga. Tapi karena airnya dingin, jadi sedikit yang mau nyebur di sini. 2, 1, rolling kamera and action. Jadi kalau di atas di bawah penuh, langsung turun ke bawah dulu, karena sepi. Indahnya suatu tempat, terkadang tidak semua orang mau langsung menjamahnya. Ada kalanya kita abadikan dulu untuk keperluan sosial media kita. Karena zaman sekarang siapa sih yang tidak punya sosial media? Jadi satu kelemahan kalau air terjun ada di puncak ya, dataran tinggi, itu dinginnya kebangetan. Ini serba salah. Kita mau pengen nyebur tapi dingin, nggak nyebur, sayang udah sampai sini. Jadi itu sih konsekuensinya. Abis nyebur ya kayak gini, kamera goyang-goyang, dinginnya minta ampun. Padahal ini siang hari loh, jam 2 siang, tapi airnya dingin banget. Pak, diem aja. Dingin sih, anginnya doang. Dingin atau galau? Dua-duanya sih. Kita udah ke Curug Orok yang letaknya di bawah Curug Cibulao. Sepi, nggak tahu ada orang yang nggak ada orang yang tahu atau emang pada malas kesini. Tapi sepi dan nggak kalah ajib ya. Jadi kita habis nyebur-nyebur, sekarang langsung kena panas. Langsung gambarnya nggak kelihatan karena kena panas. Yang benar Cibulao atau Cibulao. Cibulao. Cibulao kalau nggak salah sih dari suku kata Blao, biru. Airnya biru. Jadi karena susah nyebutnya, jadi namanya Curug Cibulao. Kalau dari Cibulao sih ke bawah paling 2 menit, 1 menit lah. Kalau dinginnya sama aja dingin. Gimana pengalamannya? Seru nggak? Seru. Cibulao apa Orok?
Kalau berenang sih enakan di sana. Ini Di dingin atas ini? banget. Setelah 4 jam kita bermain air di Curug Cibulau, waktunya kita pulang. Kita sampai di Curug Cibulau jam 11, dari Jakarta itu jam 9. Sekarang jam setengah 4. Sekarang kita pulang. Akhirnya sudah selesai ke Curug hari ini. Gimana? Seru? Tapi emang dingin banget ya. Dingin. Ini juga udah mulai dingin. Dan kalau makin sore, debit airnya pun makin banyak. Iyalah. Malah makin tanda kutip bahaya. Karena kita nggak tahu di atas apa sudah hujan atau enggak. Karena biasanya kalau makin sore makin banyak airnya. Dan udah tambah butek. Di sini juga ada akses buat teman-teman yang ke Cibulau untuk ngambil foto selfie buat di posting sosial medianya. Tanpa terasa, waktunya kita kembali ke Jakarta. Lagi satu tempat indah di Bogor sudah menjadi bagian dari memori kita. Sampaikan ke teman-teman untuk ikut merasakan indahnya tempat ini. Ingat, jangan tinggalkan apapun kecuali kenangan indah bersama teman-teman. Sampai jumpa di destinasi selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe.